Selamat sore teman-teman. Pada kesempatan sore hari ini teman-teman, gue akan spill perkembangan. Ada salah satu salah satu tanaman atau salah satu pohon alpokat yang untuk varietas Red Vietnam. Itu bunganya lumayan lebat. Ini di usianya yang hampir 3 tahun di bulan Desember kalau tanaman ini. Kalau ini mungkin agak lebih karena di awal penanamannya agak awal. Tapi dulu bagian depan ini. Untuk bunganya, ini bunga pertama kalinya. Sekaligus ingin mendokumentasikan ketika dia berbunga sampai dia panen nanti berapa lama. Ya, dari sudut sini. Bunganya itu sangat lumayan ya lebat. Tapi nggak tahu ini namanya bunga pertama. Tuh. Sangat menyejukkan mata bagi penikmat tanaman buah ya, gitu ngeliat bunganya tuh sangat segar. Nanti ini juga tergantung perawatannya, artinya dari sisi daun masih ada indikator aman. Kenapa saya bilang aman? Di sana di atasnya masih ada trubus baru merah. Sebenarnya ini hasil dari proses pemaksaan nih, agak pemaksaan. Karena aku kerat kemarin itu di batang sananya. Yang batang ini itu kita kerat, ya kan? Nggak tahu itu kembang apa. Mencoba untuk menyerbuki, nggak apa teman-teman. Nggak tahu kembang apa. Ya silakan hinggap saja, ya gitu. Sambil menengok, namanya juga punya kebun, kalau nggak ditengok kan ya nggak seru, teman. Ini masih ada yang merah, ciri-ciri Red Vietnam, daunnya merah. Yang ini tidak kita kerat batangnya, belum berbunga. Tapi sebenarnya untuk percabangan udah oke. Ya saya memprioritaskan untuk tanaman itu pendek tapi melingkar cabangnya begitu. Ada yang melingkar tapi mengujung ke atas juga ada. Kalau kita sepil lebih dekat ini sudah ada yang bentuk bentil-bentil gitu. Bentil apa ya guys. Takutnya itu tawon das. Kemarin aku sangat di pohon aligator sana itu. Ada tawon dasnya, ketika aku pruning, aduh seletup kepalaku. Manyos. Ini bunganya sangat. Untuk pupuk organik guys, yang mengandung K tinggi, saya menggunakan abuk sekam tuh, abuk sekam, arang sekam itu, sekam padi. Ada yang jadi abu, ada yang jadi abu. Ini harus ada indikator nih guys tujuannya. Kalau kita ke kebun tahu tuh. Nah, ini ada kutu putih kayak gini harus disemprot. Nah, ketika menyemprot tetapi sedang muncul bunga. Nah, kalau muncul bunga gini disemprot, nah kumbang-kumbangnya yang nempel loh, kasihan nanti ikut jadi korban. Kita beresin manual dulu. Karena serangannya juga enggak kutu putih kayak gini. Nanti kita akan basmi pakai sapu lidi atau apa, karena dikit indikator sedikit karena terlalu rimbun gini, hasilnya gini. Kalau dibuang daunnya ini panasan dia, nah, kabur dia cari tempat yang sejuk lagi. Nah itu, nah ini bunganya sangat seger tengoknya. Nih kan 300 derajat, 360 muter, maksudnya muter sesar ya, bunga semua. Ini untuk tanaman varietas Red Vietnam. Di sana juga Red Vietnam ada.
tapi nggak kukerat ya nggak berbunga. Ini untuk dicoba. Satu sisi dicoba dan ingin menimbulkan percabangan baru yang di bawah, pengen agak ceper gitu. Oke, aku sepil lagi teman-teman, ada aligator yang aku kerat juga. Keratnya kalau ini memang tujuannya untuk mendapatkan percabangan yang lebih maksimal. Karena aligator tuh karakteristiknya ya di tempat aku ya, aku nggak tahu di tempat lain. Itu julang ke atas gini. Julang ke atas tinggi gitu dia sering. Makanya saya buat ini kemarin agak telat seleksi ininya. Seleksi tunasnya. Jadi terlalu banyak. Aku loh kerjaannya banyak guys. Uga iki tok. Hasil dikerat gini muncul bunga. Ya kalau udah muncul ya harus kita pertahankan. Di pucuk-pucuk sana udah muncul juga bunga. Nah, itu varietas aligator. Nggak mencukupi ya pakai MKP mungkin. Tapi stoknya masih ada lah untuk beberapa pohon yang muncul bunga. Nah itu ini aligator juga. Beda tempat sini sama di sini saja pertumbuhannya beda. Tuh, ini aligator juga. Sama. Di sini ada aligator, ada pohon kelapa, sini aligator, jaraknya sangat dekat. Rencana ini kemarin aku tumbangkan, kalian udah mau mati, tapi sama Ibu Kapolda nggak boleh, ya wes. Polisi dapur maksudnya. Itu pisang apa Cavendish, tapi nggak pemupukan guys. Ada waktu harus mengaku pupuk kuhe ayam. Ini aku tunjukkan sepil juga alpukat Miki. Udah pada pentol ya, udah berbunga dan menjadi buah. Tapi kan percabangannya itu aku nggak maksimal, nggak suka gitu. Dia itu nih aku tengok dari jauh ya. Tuh ranting ke atas, ranting bawahnya mati, baru ke atas, baru ada. Jadi tujuannya pengeratan ini loh maksud aku Ki, untuk mendapatkan ranting baru kayak gitu, jadi rimbun lagi dari bawah. Karena yang di atas sangat cungkring. Aku maunya itu pohon-pohonnya tuh kayak dua ini kan memang dulunya tuh dua pohon yang nggak aku pruning gitu. Hasilnya nggak maksimal. Nah kayak gini nih aku nggak suka. Artinya tuh secara percabangannya kurang maksimal. Di atas saja pucuk-pucuk rantingnya. Makanya aku buat kayak gini. Tujuannya nanti samping-samping ini aku sampingkan. Bukan mengesampingkan, artinya itu membuat perjangkapan yang dari bawah menyamping lagi. Jadi dari bawah sudah ada rimbun lagi, yang di atas ada, di atas bawahnya ada, nyusul kayak gini. Nah maunya kayak gini, muter kayak gini, pendek, ada dari bawah sampai atas tuh ada percabangannya gitu. Aligator tuh gimana guys, lurus gini terus, agak susah ya karena skillnya mungkin belum ada, tapi ya nggak tahu sih. Ini varietas Miki juga. Untuk gebuknya guys, kita sepil ya guys. Sepil apa sepilas. Kalau hujan ya aman. Ya pada lumayan sih menunjukkan bunga-bunga gitu, bunga-bunga sosial. Perantau-perantau menunjukkan bunga. Tuh. Nah ini dia. Sudah mulai berbakti. Ini salah pupuk kemarin, aku malah kasih NPK. Tapi NPK yang subsidi itu guys. Ora kuat tuku sing apik ya subsidi kemarin tuh. Tapi gak cocok, harusnya fasenya tuh gak pas. Lagi berbunga kok dikasih NPK. NPK-nya tuh gak seimbang maksud aku ya. 16.
Ini masih seedling. Masih seedling. Loh Mas, kenapa kok yang lain udah berbunga kok malah satu ini kok masih seedling? Itu masih seedling. Jawabannya panjang ya guys prosesnya. Artinya kenapa nih masih seedling itu nunggu jawaban. Menanti sebuah jawaban untuk menyambungnya. Artinya aku nyambung ini seedling-seedling yang ada ini setelah terbukti dari beberapa varietas yang cocok yang ada di kebun ini yang luasnya kurang lebih 10.000 atau hektar lebih lah. Itu mau tes dulu yang bagus yang mana, tingkat kelebatannya, atau sambil naik motor kita ke belakang saja guys. Panjang rapopo sambil dokumentasi. Sini berbagi. Aku rak senior guys, amatir. Kawit tunggu liburan sekolah guys, tandur. Nah ini nggak dikerat yo. Yurung nomor metu bunga nih. Ini aku sekerat satu ranting aja yo keluar bunga. Karakter apa namanya? Karakter red Vietnam lebih mudah berbunga ketika dikerat batangnya kayak gitu. Alligator juga sama. Tapi sayang guys, rusak kebunnya. Tuh red Vietnam juga. Tuh red Vietnam juga. Kendil. Ini varietas yang cenderung nggak ada nama, belum ada nama, tapi aku suka dia buahnya besar, bulat di atas miki, rasanya juga pulen di atas miki. Aku suka, mungkin akan aku perbanyak varietas ini, varietas lokal yang dari temen aku kemarin ini. Udah keluar bunga-bunga, rambutan, alligator, seedling yang sudah sangat yuhui. Kok nggak naik udah guys, sekarang ke belakang agak jauh, jadi nganggo udara apa-apa. Ih, timbun-timbun lah. Ke belakangnya 200 meter sambil nengok nangka. Hampir ketemu sih. Woi, macet guys. Oke. Kita mentok paling belakang. Pagernya jebol guys. Entam babi. Pager wiring. Aduh, daunnya kuning guys. Nggak tahu apa yang terjadi. Habis keluarkan buah kok malah dia kuning. Nggak tahu aku, kurang gizi kali. Kurang masak guys. Aku lagi bermangan, potongnya rada sebelah mangan nongko. Ini paling belakang kebunnya. Ini varietas apa ki? Oh, ini belum ada nama guys. Masih seedling. Alligator. Kebanyakan sih alligator di sini sama Miki. Kedua red Vietnam. Nicole. Gitu. Tunggang langgang. Itu banyak seedling yang sebelah sana, sebelah parit. Gak arti ini aku. Ini aku ambil bibit dari Jawa, tapi varietasnya nggak jelas. Apa? Ini kendil kayaknya, tapi yo gimana?
agak kendul, tapi ini nggak tahu nih. Daunnya agak panjang. Dulu tuh Miki. Mau jadi Miko ya nggak apa-apa, lebih besar. Nah ini loh, Nicole tuh. Karakternya itu gimana ya? Gak kuat gitu, batangnya itu. Ya nggak tahu di tempat lain. Harus dataran tinggi, nggak tahu ini loh menjuntai gini. Beda kan kalau itu karakternya naik, kalau ini ngeleprek ke bawah gitu. Di belakang, paling belakang juga ada yang besar berbunga. Memang untuk varietas yang cepat berbunga jawabannya Miki. Ini Miki juga udah belajar berbunga. Kemarin di depan ada panen juga. Walaupun 8 buah. Ya udah apa-apa. Lagi belajar guys. Pohonnya ya kayak gini-gini. Ada yang kurus-kurus juga ada. Udah gitu aja guys. Dokumentasi kayak hari ini. Di bulan apa gitu? Akhir-akhir Oktober 2025. Mudah-mudahan tahun depan udah mulai banyak yang berbunga dan menjadi buah, bisa menjadi tambahan income, namanya juga investasi. Ini loh guys, tak kasih tengok yang ini. Oh yang ini nih, oh keren banget, aku suka. Tuh dia rimbun bawah gitu, itu aku sukanya, maunya kayak gini semuanya maunya. Tapi ya kendaknya lain, tidak semua batang bisa kayak gini. Ceker-ceker ayam bos. Ada juga yang buruk ya, ada ini. Mati ya kono guys. 360 derajat. Pokoknya pengennya itu muter pendek, tapi banyak rantingnya muter gitu, maunya kayak gitu. Ini entah bisa di obati lagi apa enggak, aku enggak tahu nih guys. Dikasih pupuk yuk, ini aja. Apa jamuran enggak tahu aku nih. Dikasih kuhi kan ya. Yang di sini sebelah sini satu lahan dibelah parit, hasilnya lain. Itu masih kecil-kecil yang di sini. Bandingkan itu seedling. Oh kecil-kecil tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kecil. Terus juga ada 9 kecil. Yang besar banyak sebelah sana, heran aku. Ada satu bidang, satu hamparan. Tapi untuk kebunnya sih ya lumayan bersih, rumput maksudnya. Guys, ngono yo. Selamat sore. Terima kasih. Kalau ada saran di komen aja.